Halo para penikmat kultivasi ganda dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa Dewa Kultivasi Ganda Chuseyu episode ke-53, dimana pada episode sebelumnya Chuseyu yang menggunakan boneka spiritual untuk melawan para penantang di turnamen bela diri, karena Chuseyu sedang sibuk dipijat oleh wanita yang disediakan Ye Hongyu. Dan setelah dirasa cukup mendapatkan banyak keuntungan dari uang taruhan, Ye Hongyu pun mendatangkan Dongdu yang sudah mereka setting untuk mengalahkan Chuseyu. Karena suasana di arena pertandingan menjadi tidak kondusif, Chuseyu pun datang ke arena pertandingan dan berpura-pura kepada semua orang kalau dirinya sedang tidak dalam kondisi yang prima, karena Chuseyu tidak bisa mengendalikan energi spiritual miliknya yang bisa meledak kapan saja. Ji Yaosue yang sudah mengetahui kalau Chuseyu hanya memanfaatkan semua itu untuk mendapatkan keuntungan, tentu saja dia menjadi sangat marah dan langsung mengumpat kepada Chuseyu. Bagaimanakah kisah perseteruan di antara mereka? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Dongdu pun langsung menagih janji kepada Ji Yaosue. Dia bilang, karena Yang Mulia Putra Suci Taisu sudah mengakui kekalahannya, apakah janji yang diucapkan oleh Nona Ji Yaosue sebelumnya akan kau tepati dan menerimaku sebagai suamimu? Tentu saja Ji Yaosue tidak bisa menerima hasil pertandingan itu dan langsung meluapkan amarahnya dengan berteriak sangat keras. Kau dan Chuseyu sudah bekerja sama sebelumnya untuk menipu semua orang, dan sekarang kau masih berani berkata kalau kau pantas menjadi suamiku? Sampai mati pun aku tidak akan sudi untuk menikah denganmu. Mendengar Ji Yaosue yang mengingkari janjinya, para wanita yang mendukung Chuseyu pun menjadi kesal. Mereka bilang, Putra Suci Taisu rela dipermalukan untuk meredakan dendammu kepadanya, dan untuk membalas budi kepada keluarga Ji, dia mau mengakui kekalahannya. Tapi bisa-bisanya kau berkata buruk seperti itu kepada Putra Suci Taisu. Para penonton pria juga merasa kesal mendengarnya. Mereka bilang, Nona Ji, kau sudah sangat keterlaluan dengan berkata buruk kepada Putra Suci Taisu. Temannya menambahkan, itu benar, Nona dari keluarga Ji sudah sangat keterlaluan meskipun Putra Suci Taisu sudah menyerah dalam pertarungan ini. Karena terus dipojokkan oleh semua orang, Ji Yaoyi langsung meredakan keadaan di sana. Dia bilang, dalam hal ini Ji Yaosue lah yang bersalah. Tentu saja keluarga Ji kami tidak akan mengingkari janji yang telah dia ucapkan sebelumnya. Untuk saudara Dongdu, kau bisa datang ke kediaman keluarga Ji kami untuk membicarakan pernikahannya. Tapi kakak, kita telah ditipu oleh mereka, ucap Ji Yaosue yang tidak bisa menerima keputusan tersebut. Ji Yaoyi pun mencoba menenangkan saudaranya dan kembali berkata, jika kita terus bersikeras, keluarga Ji kita hanya akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Jadi lebih baik kita kembali dulu dan membicarakan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Jika Dongdu berani datang, maka dia tidak akan bisa pergi lagi. Ji Yaosue pun hanya diam saja tanpa berkata apa-apa karena dia mempercayai perkataan dari saudaranya. Mendengar hal itu, Dongdu pun merasa sangat senang dan langsung memberi hormat kepada pihak keluarga Ji. Dia bilang, hahaha, kalau begitu semuanya sudah beres, aku pasti akan datang ke kediaman keluarga Ji dengan membawa hadiah pernikahan. Aku akan menyiapkan sebaik mungkin agar tidak mengecewakan kalian. Setelah semua urusan di arena pertandingan selesai, Chuseyu pun kembali bersantai di kedutaan besar Tanah Suci Taisu, di mana di sana juga ada gadis suci Peng Yao yang memiliki urusan dengan Chuseyu dan Penatoamo yang sedang memijat Chuseyu. Dia bilang, Yang Mulia Putra Suci Taisu, setelah kejadian ini, Nona dari keluarga Ji itu pasti akan sangat membencimu. Chuseyu bertanya, memangnya kenapa? Meskipun dia mengeluarkan semua yang dia punya untuk balas dendam kepadaku, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Chuseyu pun melanjutkan perkataannya, jika suatu saat nanti dia berani berdiri di hadapanku dan berkata ingin membunuhku, maka aku akan menggamparnya sampai mati. Gadis suci Peng Yao yang ada di sana hanya diam saja tanpa berkata apa-apa, karena meskipun sudah mengetahui sifat asli Chuseyu, dia tidak peduli sama sekali. Karena Peng Yao yang sangat ingin memiliki seorang anak dari pria yang memiliki kekuatan tubuh primordial suci kuno legendaris seperti yang dimiliki oleh Chuseyu. Kemudian, tiba-tiba saja Ye Hongyu langsung membuka pintu tanpa mengetuknya terlebih dahulu. Dia bilang, hahaha, saudara Chu, sekarang kita sudah menjadi kaya. Chuseyu pun bertanya kepadanya, hoho, memangnya berapa keuntungan yang telah kita dapatkan selama penyelenggaraan turnamen bela diri tersebut? Ye Hongyu pun langsung melaporkan pendapatan mereka. Dia bilang, setelah memberikan bagian Dongdu, kita berhasil mendapatkan keuntungan sebesar 60 juta batu esensi ilahi. Mendengar hal itu, Tetua Mo pun cukup terkejut. Dia bilang,
Strategi yang mulia Putri Suci benar-benar sangat gemilang. Anda sangat ahli dalam menghasilkan banyak uang. Ye Hongyu kembali berkata, aku akan menyuruh para bawahanku untuk mengantarkan uangnya ke sini. Kemudian, di saat mereka sedang membahas keuntungan yang mereka dapatkan, tiba-tiba seorang bawahan Ye Hongyu datang ke sana sambil tergesa-gesa. Dia bilang, Tuan muda, ini buruk karena batu esensi ilahi milik kita telah dicuri. Wajah Ye Hongyu pun langsung berubah menjadi pucat setelah mendengarnya, dan Chu Xiu pun langsung menatap wajah orang yang melaporkan hal itu dengan tatapan mata yang tajam. Lalu Ye Hongyu langsung mencengkram kerah baju bawahannya. Dia bilang, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kau melihat wajah pelakunya dengan jelas? Cepat katakan kepadaku sekarang juga. Bagaimana bisa hal seperti itu terjadi? Sementara Chu Xiu masih bersikap dengan tenang, meskipun hal genting sedang terjadi di sana, di mana uang keuntungan mereka telah dicuri oleh seseorang. Dengan wajah yang sangat ketakutan, bawahan Ye Hongyu pun menjawab dengan terbata-bata. Aku hanya bisa melihat kalau pelakunya adalah seorang pria yang mengenakan jubah hitam, jadi aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Sementara itu, terjadi ledakan yang sangat besar di tempat Ye Hongyu menyimpan uang penghasilan mereka, karena di sana sedang terjadi pertarungan dengan sang pencuri yang dengan berani mencuri uang milik Ye Hongyu yang memiliki reputasi yang cukup besar di ibu kota Sangjing. Setelah asap dari ledakan yang besar itu perlahan menghilang, terlihat dua orang yang sedang melayang di udara, dan salah satunya adalah si pencuri, di mana dia sedang dihadang oleh orang Ye Hongyu. Dia bilang, bajingan, cepat serahkan cincin penyimpanannya sekarang juga, maka aku akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Pencuri itu malah tertawa mendengarnya. Dia bilang, hahaha, kau bahkan tidak bisa menangkapku, sekarang kau malah mengatakan omong kosong ingin mengampuni nyawaku. Pria tua yang sedang mencoba menghadang pencuri itu adalah pelindung Ye Hongyu yang bernama Ye Ning, di mana terlihat kedua tangannya diselimuti oleh energi spiritual api yang baru saja menciptakan ledakan yang sangat besar di sana. Si pencuri itu pun terlihat memasukkan cincin penyimpanan yang berhasil dia curi ke dalam lubang hitam dan berkata di dalam hatinya, selama aku bertarung dengan si tua bangka ini, aku harus menyimpan terlebih dahulu cincin penyimpanannya. Karena si pencuri itu tidak mengindahkan peringatan darinya, Ye Ning pun langsung menerjang untuk menghabisinya. Dengan mengeluarkan teknik terkuat miliknya, dia bilang, dasar keras kepala, kalau begitu aku akan mencabut nyawamu sekarang juga dan sesali semua perbuatanmu di alam sana. Melihat itu, si pencuri langsung bersiaga dan berkata di dalam hatinya, sepertinya ini adalah teknik terkuat milik keluarga Ye. Hahaha. Mulai sekarang semuanya akan menjadi lebih menarik. Si pencuri yang tentu saja bukan orang biasa, karena dia telah berani memprovokasi keluarga Ye yang merupakan sosok terpandang di ibu kota. Dia langsung mengeluarkan teknik terlarang miliknya dan berkata, teknik darah bangkitlah. Tapi sebelum si pencuri berhasil mengeluarkan teknik miliknya, Ye Ning langsung menyerang si pencuri menggunakan teknik tinju pukulan api, sehingga si pencuri pun langsung mencoba untuk melarikan diri dari sana. Tetua Mo yang sudah sampai ke TKP setelah menerima laporan dari bawahan Ye Hongyu. Dia langsung join ke pertarungan dan bersiap untuk melancarkan serangannya dengan memusatkan energi spiritual di tangannya. Dia bilang, bajingan, jangan pernah berpikir kau bisa melarikan diri dari sini. Karena serangan Tetua Mo sangat cepat dan datang secara tiba-tiba, si pencuri pun tidak bisa menghindarinya dengan sempurna, sehingga serangan Tetua Mo bisa mengenai pundaknya sampai berlubang, dan si pencuri itu pun berteriak kesakitan dengan sangat keras. Sambil menahan rasa sakit yang luar biasa, si pencuri menatap Penatua Mo dengan tatapan mata yang terlihat sangat marah dan berkata di dalam hatinya, sialan, malah datang satu orang lagi musuh yang sangat kuat. Sekarang posisiku sangat dirugikan, jadi lebih baik aku segera pergi dari sini. Si pencuri itu langsung terbang secepat yang dia bisa untuk melarikan diri dari sana, karena saat ini dia sedang terluka parah, jadi mustahil baginya untuk melawan dua orang kultivator tingkat tinggi sekaligus. Penatua Mo yang tidak memperkirakan hal itu dan malah kecolongan, tentu saja dia merasa sangat kesal dan berkata, sialan, dia berhasil meloloskan diri dariku, ternyata dia masih memiliki teknik seperti itu. Ye Ning pun langsung mengucapkan terima kasih kepada Penatua Mo. Dia bilang, terima kasih banyak Penatua Mo atas bantuannya. Pak tua ini merasa malu karena tidak bisa mengalahkannya. Penatua Mo menjawab, jangan merendah seperti itu, dia menggunakan teknik darah yang terlarang untuk meningkatkan kecepatannya, jadi dia berhasil meloloskan diri dari kita. Ye Ning kembali berkata, kau tidak perlu khawatir, karena aku telah menggunakan teknik milikku untuk menandai energi spiritual miliknya, jadi meskipun dia melarikan diri ke dalam neraka sekalipun, dia tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Kemudian,
Penatua Mo kembali ke kedutaan besar Tanah Suci Taisu untuk melaporkannya kepada Chusiu, dan terlihat di sana Chusiu malah sedang bermanja-manja kepada Penatua Mo. Di mana di saat tidak ada orang selain mereka berdua, Chusiu memanggil Penatua Mo dengan nama kecilnya yaitu Peiyan. Peiyan, jadi maksudmu pria berjubah hitam itu menggunakan teknik terlarang Xing Jimmy untuk melarikan diri darimu? Peiyan menjawab, itu benar. Cara orang itu menggunakan tekniknya saat bertarung dengan Penatua Yening sama persis dengan teknik yang digunakan oleh Putra Suci Taisu. Chusiu pun berpikir sejenak dan kembali berkata, dia sudah mengetahui kalau dia sudah ditandai oleh Yening, jadi dia memindahkan cincin penyimpanannya. Itu artinya kalau dia tidak bekerja sendirian dan ada orang lain di belakangnya, dan orang itu memiliki teknik rahasia Xing Jimmy. Chusiu melanjutkan perkataannya, semua informasi itu tertuju kepada pihak yang sama, yaitu keluarga Ouyang di Dongzhou. Aku tidak menyangka, karena sebelum aku mencari mereka, mereka sudah berinisiatif terlebih dahulu untuk memprovokasiku. Lalu Chusiu pun bangkit dari rebahannya dan sambil tersenyum dia bilang, ini terkait dengan rahasia Xing Jimmy, jadi jangan beritahu pihak Tanah Suci Taisu, apalagi pihak keluarganya terlebih dahulu. Aku akan pergi ke Dongzhou untuk membuat perhitungan dengan mereka. Katakan kepada semua orang kalau aku akan pergi mengasihkan diri untuk beberapa saat. Peiyan menjawab, aku ditugaskan untuk selalu berada di sisimu, jadi aku akan ikut pergi ke sana bersamamu. Kemudian, Chusiu langsung merangkul Peiyan yang membuat wajahnya memerah. Chusiu bilang, kau memang pengawal yang paling setia. Kalau begitu, aku akan membawamu ke sana, karena jika aku pergi seorang diri, aku akan kesulitan untuk melampiaskan nafsu birahiku. Lalu berkata di dalam hatinya, sekarang kita harus bisa menyingkirkan keluarga Ouyang lebih dulu sebelum keluarga Ye melakukannya untuk mendapatkan teknik rahasia Xing Jimmy dan mengambil kembali uang milikku. Kemudian, Chusiu dan Peiyan meninggalkan ibu kota Sangjing untuk pergi ke Dongzhou dengan menaiki perahu terbang umum. Karena Chusiu ingin melakukan semua itu secara sembunyi-sembunyi agar tidak didahului oleh pihak keluarga Ye. Di atas perahu terbang, Chusiu menyamar sebagai seorang pria paruh baya dan Peiyan menyamar sebagai seorang gadis berkudung merah yang dilengkapi dengan cadar. Peiyan bilang, dengan kecepatan seperti ini, diperlukan waktu sekitar 7 hari untuk sampai ke Dongzhou. Chusiu pun bertanya, lumayan lama juga ya? Bagaimana hasil penyelidikanmu terhadap keluarga Ouyang? Peiyan menjawab, menurut hasil penyelidikanku, keluarga Ouyang memiliki 2 orang suci kecil yang bertugas sebagai penanggung jawab, dan kedua leluhur itu merupakan pasangan Dao. Lalu mereka berjalan menuju ke ruangan yang disediakan di sana untuk beristirahat, dan Peiyan pun melanjutkan perkataannya. Pria berjubah hitam itu tidak ragu-ragu untuk mencuri batu esensi ilahi dari kita. Aku rasa orang suci dari pihak mereka sudah mencapai ranah Dasengjing. Chusiu menjawab, memetik buah persik dan menggunakannya untuk menerobos, harganya tidaklah murah. Peiyan kembali berkata, yang mulia putra suci, apa rencanamu selanjutnya? Chusiu pun menghentikan langkahnya dan menjawab, karena aku tidak bisa mengambil tindakan atas nama Tanah Suci Taisu, jadi aku akan mengambil tindakan atas nama adik perempuan keduaku yang telah meninggal. Peiyan yang merasa bingung kalau Chusiu memiliki saudara perempuan, dia pun bertanya, adik perempuan? Memangnya kau memiliki seorang adik perempuan? Chusiu pun membayangkan gua Xiao Yifeng yang telah mati, dan sambil tersenyum dia bilang, "Hoho, lidahku terpeleset. Yang aku maksud bukan adik perempuan keduaku, tapi adik junior kedua yaitu gua Xiao Yifeng." Kemudian, karena hari sudah menjelang malam, Chusiu yang sudah tidak kuat menahan birahinya, dia langsung membuka tali baju Peiyan yang juga sudah terlihat birahi dan berkata di dalam hatinya, entah dia saudara laki-laki atau perempuan, gua Xiao Yifeng, aku akan membalaskan dendammu. Jadi kau bereinkarnasilah dengan tenang di alam sana, karena sekarang aku akan melakukan ritual penggenjotan terlebih dahulu. Lalu Chusiu langsung mendorong tubuh Peiyan agar dia sedikit nungging, dan sebelum Chusiu melancarkan aksi bejatnya itu, Chusiu memukul pantat Peiyan terlebih dahulu, agar birahi Peiyan menjadi lebih bergejolak, sebelum Chusiu langsung menggabrasnya dari belakang, dan Peiyan pun langsung berteriak kenikmatan dengan sangat keras. Jeritan Peiyan yang merasa nikmat saat digenjot oleh Chusiu terdengar di sepanjang malam yang memecah keheningan langit senja di sana. Keesokan paginya, perahu terbang itu mendarat untuk transit terlebih dahulu, dan mereka berdua turun dari sana untuk mencari informasi agar semua yang mereka rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Lalu Peiyan yang sedang melakukan penyamaran itu
Dia berniat membeli gelang dari pedagang dan berkata, "Suamiku, bagaimana menurutmu gelang giok ini? Ini adalah gelang giok dengan ukuran naga dan phoenix, yaitu Swan Pin." Chu Xiu menjawab, "Itu akan terlihat sangat indah jika kau yang memakainya, jadi aku akan membelikannya untukmu." Kemudian, tiba-tiba ada seorang bocil yang menabrak Chu Xiu dari belakang di saat Chu Xiu hendak membeli gelang giok untuk Pei Yan. Tentu saja, Chu Xiu langsung mengetahui kalau bocil itu hendak mencuri uangnya dan langsung menangkap si bocil sambil berkata, "Bocah, meskipun kau terlihat masih polos, tapi kau sudah sangat terampil mencuri dompet milik orang lain." Bocah yang sangat ketakutan itu pun langsung meminta maaf kepada Chu Xiu. Dia bilang, "Maafkan aku tuan, aku tidak bermaksud mengambil uangmu. Aku hanya berniat mengambilnya untukmu karena tadi dompetmu terjatuh." Chu Xiu pun merasa sedikit terkejut setelah melihat wajah bocah itu dan berkata di dalam hatinya, "Sepertinya aku pernah melihat wajah gadis kecil ini di suatu tempat." Tapi sebelum Chu Xiu bisa mengingat di mana tempat dia saat melihatnya, ceritanya pun bersambung. Waktos nasib sakitu heulanya pemirsa, engke tepang nilah jeung dewek di markas Jagongora Pusat. Maju dan berjayalah terus Jagongora Crowd Lovers.